Semua, Mazmur pasal 78 ayat 17 dia berkata begini, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga untuk menyediakan daging bagi umatnya? Wow, ini sesuatu pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya tentang kuasa Allah dalam kehidupannya. Ayat yang ke-19 saya tertarik dengan ayat ini. Di dalam ayat 19 dia berkata begini, firman Tuhan menuliskan, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Inilah sesuatu pertanyaan atau satu lontaran kata-kata yang disampaikan oleh orang Israel pada waktu orang Israel masuk di dalam padang gurun yang dimana mereka mau menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka harus melewati padang gurun. Dan mereka berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Mungkin pertanyaan ini datang juga kepada kita, sanggupkah Allah menyajikan hidangan saat sekarang ini, saat kita berada di dalam situasi yang tidak enak? Sanggupkah Allah memberkati kita di dalam situasi masa COVID-19 sekarang ini? Sanggupkah Allah menyediakan segala keperluan-keperluan kita di dalam kehidupan kita di saat-saat sekarang ini? Inilah satu pertanyaan yang dilakukan oleh orang Israel. Pertanyaan yang mengandung keraguan, pertanyaan yang tidak mempercayai Allah. Padahal Allah bisa memberkati kita. Padahal Allah menyajikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Padahal Allah memberikan sesuatu indah kepada kita walaupun kita berada di padang gurun. Padang gurun itu adalah suatu tempat di mana Tuhan izinkan kepada orang yang percaya untuk dilewati, untuk melihat iman kita, untuk melihat keyakinan kita kepada Tuhan. Apakah keyakinan kita kepada Tuhan itu terus berharap, terus percaya kepada Tuhan, ataukah kita muncul keraguan-raguan, ataukah kita mulai muncul sungut-sungut, ataukah kita mulai muncul menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini yang dialami oleh orang Israel ketika mereka masuk dalam belantara padang gurun. Maka mereka mulai menyalahkan Tuhan, maka mereka mulai bersungut-sungut, maka mereka mulai timbul keraguan-raguan dalam kehidupan mereka. Mereka mulai menyakiti hati Tuhan, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa sih orang Israel sampai tega-tega meragukan kuasa Tuhan, sehingga mereka berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Padahal mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Padahal mereka melihat tiang awan dan tiang api setiap hari. Tapi masih ada pertanyaan dalam kehidupan mereka, sanggupkah Allah menyediakan hidangan bagi mereka di padang gurun? Seringkali kita juga mulai meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita mulai meragukan firman Tuhan. Seringkali kita mulai meragukan tentang Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus itu bisa menolong saya? Benarkah Yesus bisa memulihkan saya? Saya mau katakan melalui pada saat ini, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan telah memanggil Anda dan saya, ketika Tuhan yang telah memanggil Anda untuk menjadi percaya dan menjadi anaknya, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberkati kita, dan Dia akan selalu menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita alami. Seolah-olah itu pertolongan itu di mana, seolah-olah pertolongan itu sulit, seolah-olah pertolongan itu jauh. Tapi percayalah
bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan padang gurun dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Padang gurun Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Padang gurun Tuhan izinkan untuk kita alami supaya kita melihat mujizat dan kuasa dan kebenaran. Dan Tuhan izinkan supaya kita melihat bagaimana cara kerja Allah bisa memberkati hidup kita dalam kehidupan kita. Ini padang gurun Tuhan izinkan. Dan jangan sekali-kali ketika kita diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam padang gurun, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga kita menyakiti hati Tuhan. Mengapa sih orang Israel sampai meragukan kuasa Tuhan? Mari kita lihat di dalam ayat 17, kita akan melihat berapa alasan kenapa orang Israel ini, kenapa orang Kristen, kenapa banyak orang meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Padahal setiap hari kita melihat mujizat Tuhan. Padahal setiap hari Tuhan memberikan kita napas. Padahal setiap hari kita masih bisa makan. Padahal setiap hari kita masih bisa minum. Padahal setiap hari kita masih sehat. Itu adalah suatu karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kenapa banyak kita mulai meragukan Tuhan? Tapi kenapa kita mulai seringkali tidak mempercayai akan Tuhan? Mari kita lihat alasan-alasannya. Ayat 17 dia berkata, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia. Oh, ternyata orang Israel ini, mereka terus berbuat dosa. Mereka terus berbuat dosa. Sudah ada dosa yang satu yang dilakukan, terus melakukannya lagi. Tuhan sudah berbicara kepada mereka, jangan berbuat dosa. Masih melakukannya. Kenapa banyak orang Kristen meragukan kuasa Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak mempercayai akan sesuatu yang dari Tuhan? Padahal Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepadanya. Padahal Tuhan ingin menyatakan pribadinya kepadanya. Padahal Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya sehingga Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Tapi kita cuek aja. Tapi kita itu tidak merasakan sesuatu dari Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita terus berbuat dosa terhadap Dia. Di sini dikatakan terus berbuat dosa. Ada satu dosa tapi terus dilakukan. Jadi terus berbuat dosa. Padahal Tuhan sudah berbicara kepada kita. Padahal Tuhan sudah berbicara di hati nurani kita. Tapi kita terus melakukannya. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami pemeliharaan Tuhan? Tuhan tidak menyediakan dalam hidupnya. Mereka mungkin sesuatu, mungkin secara materi bisa ada, kaya. Tapi masih ada kekosongan. Tapi masih hidup di dalam kekosongan, tidak ada damai. Berarti hidup mereka tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan ingin memenuhi kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya secara tubuh kita saja dipenuhi, tetapi jiwa kita, tetapi roh kita juga Tuhan ingin penuhi. Banyak orang bisa saja dia dipenuhi secara materi, tapi rohnya kering. Rohnya tidak mendapatkan sesuatu sentuhan dari Tuhan. Dia tidak merasakan sesuatu kasih dari Tuhan. Dia tidak merasakan damai dari Tuhan. Sehingga dia pergi ke tempat-tempat yang salah. Dia pergi ke tempat-tempat yang justru menurut pemikirannya bisa memberikan dia damai. Tapi justru itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga dia berbuat dosa. Sehingga dia hidup dalam dosa. Nah, firman Tuhan katakan alasan kenapa kita seringkali meragukan kuasa Tuhan. Karena kita menerus berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan saat ini. Kalau kita masih berbuat dosa, ayo kita berhenti dari dosa kita. Ayo kita bertobat kepada Tuhan. Jangan lagi melakukan dosa. Jangan lagi kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus berhenti dari dosa kita. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Karena dosa itu membuat kita tidak tenang. Karena dosa itu membuat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu jauh. Kita tidak akan merasakan damai. Ketika kita berbuat dosa, maka ada sesuatu yang berbicara sehingga kita tidak bisa merasakan ketenangan. Akibat dosa maka Adam itu tidak merasa tenang. Akibat dosa maka Kain itu tidak bisa merasa tenang. Dan akibat dosa manusia kita tidak bisa merasa tenang. Makanya pada saat ini ayo kita berhenti berbuat dosa. Ayo kita stop berbuat dosa.
karena dosa itu menyakiti hati Tuhan. Tapi Pak, saya tidak diketahui oleh istri saya, tidak diketahui oleh pendeta saya Pak, bahkan Tuhan tidak melihat saya. Ingat, Tuhan melihat dimanapun Anda berada dan Anda berbuat dosa, itu Tuhan melihat. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan adalah Maha Tahu, bisa melihat Anda ketika Anda berbuat dosa. Makanya saat ini berhenti untuk berbuat dosa, karena dosa membuat Anda jauh dari pemeliharaan Tuhan. Anda akan mengalami sesuatu yang jauh daripada Tuhan, dan Anda tidak merasa tenang dalam hidup ini. Yang kedua, kenapa kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan, atau kita merasa seolah-olah ragu tentang Tuhan? Kenapa? Karena di sini katakan, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi. Poin yang kedua adalah orang Kristen selalu memberontak kepada Tuhan dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Wow, mulai menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tuh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Tuhan, kenapa saya mengalami kesusahan? Tuhan, kenapa saya merasakan sesuatu masalah pergumulan yang berat dalam hidup saya? Kenapa Tuhan? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Sudah ada pemberontakan dalam dirinya. Wow, kalau ada pemberontakan dalam diri orang Kristen, maka itu penjagaan Tuhan, pengcoveran Tuhan. Tiang api dan tiang awan dalam kehidupan kita akan berangsur-angsur keluar atau pergi dalam kehidupan kita. Kita tidak ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan menyediakan hidangan dalam kehidupan kita, baik hidangan secara rohani maupun jasmani maupun batinnya. Kita akan merasa kering dan kita akan merasakan kehampaan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita sering memberontak kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Apa itu ibadah? Apa itu doa? Apa itu membaca firman Tuhan? Kita mulai menyalahkan keadaan. Kita mulai melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita merasakan sesuatu yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah menarik perlindungan ilahi dalam hidup kita. Ayo kita terus mengharapkan perlindungan ilahi dalam hidup kita. Dan saya percaya perlindungan ilahi dalam hidup kita, itulah yang akan membuat kita kuat di akhir zaman ini. Itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Kita memerlukan perlindungan ilahi. Ayo harapkan perlindungan ilahi. Makanya kita jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mulai berkata kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mulai mengata-ngatai Tuhan. Jangan sekali-kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat 18, dia berkata, mereka mencobai Allah mereka. Wow, mencobai Allah mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Kita orang Kristen banyak kali mencobai Tuhan dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Meminta makanan menurut nafsu kita. Tuhan, saya pengen sesuatu. Tuhan, saya pengen kendaraan seperti ini. Kita mulai berdoa dengan hawa nafsu kita. Padahal itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita tidak dijawab, ketika kita tidak mengalami, kita mulai meragu tentang kuasa Tuhan. Kita mulai ragu tentang penyediaan Tuhan. Oh, Tuhan itu berarti itu tidak pernah saya. Oh, berarti Tuhan itu tidak pernah menyediakan makanan di saat-saat sekarang ini. Kenapa? Karena kita sendiri sebenarnya mencobai Tuhan dalam hidup kita. Doa kita diliputi dengan hawa nafsu. Doa kita adalah doa yang penuh dengan kebencian. Doa kita untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Dan firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa kita. Karena kita salah berdoa. Kita berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kita. Orang Israel, mereka mencobai Tuhan Allah mereka. Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengeluarkan kami dari tanah Mesir, maka segala keperluan kami Tuhan akan cukupkan. Maka segala sesuatu dalam hidup saya pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Dengan keinginan daging kita, pasti Tuhan akan tolong kita.
tapi dengan hawa nafsu kita, bukan dengan kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bukan doa secara nafsu, bukan doa dengan keinginan-keinginan daging, bukan doa dengan memuaskan pikiran kita yang jahat. Oh, kiranya orang itu bisa mengalami kecelakaan. Kita berdoa salah. Oh, kiranya orang itu mengalami kebangkrutan. Oh, itu adalah doa yang salah. Itu doa dengan hawa nafsu. Doa yang dileputi dengan hawa nafsu. Doa yang dileputi dengan kebencian. Itu adalah doa yang mencobai Allah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jauh dari kita. Jangan sekali-kali membuat Tuhan jauh. Sebenarnya Tuhan itu tidak mau jauh dari kita. Tuhan itu mau dekat dengan kita. Tapi ada satu prinsip Tuhan dalam kehidupan kita. Adalah Tuhan itu adalah kudus dan suci. Dan dia akan berdiri dalam kekudusannya. Dan dia tidak mau kita sebagai orang yang percaya itu hidup di dalam keraguan-raguan, hidup di dalam mau mencobai dia. Dia akan menegur kita ketika kita mencobai dia. Dia akan berbicara kepada kita. Dan kalau kita terus tidak mau mendengarkan suaranya, padahal dia sudah berbicara kepada kita, menegur kita, tapi kita terus membantah, mencobai dia, maka perlahan-lahan dia akan mundur dari kita. Dan jangan menyalahkan Tuhan untuk Tuhan tidak ada di samping kita. Kita seolah-olah jauh dari Tuhan, padahal Tuhan tidak jauh. Hati kita yang jauh, pikiran kita yang jauh, ya, cara hidup kita yang jauh, sehingga kita tidak mengalami sesuatu secara adikodrati dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita di akhir-akhir ini kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti orang-orang Israel ini yang mereka dengan kekerasan hati mereka. Ayat yang ke-20 dia berkata, memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai, tapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Wah, memang sih Tuhan memberikan saya napas. Memang sih Tuhan itu memberikan saya makanan setiap hari. Tapi sanggupkah ia akan mengangkat aku? Sanggupkah orang itu mengalami kecelakaan? Sanggupkah Tuhan akan menjawab semua keinginan-keinginan doa saya? Ini sesuatu yang menurut hawa nafsu. Kita hidup di akhir zaman ini, kita tidak boleh hidup secara hawa nafsu, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu siapa? Yang menjadi Tuhan kita atau Tuhan? Kita ini adalah hambanya, kita inilah anaknya. Baiklah, kita menurut semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kita memerintah Tuhan. Banyak orang Kristen memerintah Tuhan. Tuhan, hari ini jaga rumah saya. Tuhan, hari ini saya ini begini. Padahal dalam hatinya tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ingin lebih daripada doa-doa kita. Tuhan ingin supaya kita bersekutu dengan Dia. Hidup dalam kedekatan dengan Dia. Hidup dalam pujian dan penyembahan. Hidup di dalam penyembahan. Hidup dalam kedekatan yang intim dengan Dia. Bukan hidup di dalam minta-minta terus dengan Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan lebih ingin untuk kita selalu bersekutu dengan Dia. Ya, itu sebabnya mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita tidak boleh lagi mengalami keraguan-raguan dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita pasti akan terjadi. Ada 3 poin yang kita belajar pada saat ini untuk kita terus mengalami penyediaan Tuhan secara rohani, secara segala sesuatu, secara materi, secara jiwa kita. Yaitu supaya kita mengalami pemeliharaan, penyediaan Tuhan di tengah-tengah padang gurun. 3 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah kita jangan terus berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, ayo kita bertobat. Yang kedua, jangan sekali kita memberontak kepada Dia. Dan yang ketiga, jangan kali-kali kita mencoba